Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar pelaksanaan kegiatan belajar hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini ada yang nggak masuk? Siapa yang nggak masuk? Oh iya, Rafa. Kenapa Rafa ya? Oh, dispen. Sepeda itu ya? Oke, Rafa nggak masuk. Yang lain masuk? Ya, masuk semua. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang peluang. Nah, jadi untuk kali ini kita akan belajar tentang ini. Ya, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu kalian bisa memahami konsep kaidah memahami konsep peluang, ya. Kemudian kalian menerapkan konsep peluang pada masalah kontekstual. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian. Yang terakhir, kalian dapat menyimpulkan konsep peluang secara umum. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang peluang hanya sekedar teori antara empirik sama percobaan, ya, kita menghubungkan itu. Nah, tahukah kalian bahwa sebenarnya konsep peluang ini sudah kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa memberikan contoh? Melemparkan dadu, apalagi? Koin. Kartu. Apa lagi? Masa melemparkan aja? Ada nggak konsep peluang yang sebenarnya kalian sudah gunakan dalam kehidupan kalian sehari-hari? Selain melemparkan koin, melemparkan dadu, melemparkan kancing misalkan, ada nggak konsep lain yang sudah kalian gunakan sebenarnya dalam kehidupan kalian sehari-hari? Ada? Sebenarnya kalian sudah menggunakan konsep ini dari bangun tidur sampai kembali tidur lagi. Kalian juga sering menggunakan konsep peluang. Sama halnya dengan kaidah pencacahan kemarin. Kalian sudah sering menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa memberikan contohnya lagi? Ada? Atau karena sekarang musim hujan, pernahkah kalian berpikir seperti ini? Ya, ini sebenarnya sudah menggunakan konsep peluang. Nah, ini misalkan ada data perkiraan cuaca hari ini. Perkiraannya itu bisa dia berawan kan ya, bisa terang, bisa hujan. Ya, itu merupakan konsep peluang. Jadi berapa peluang hujan hari ini, berapa peluang terang hari ini bisa kita gunakan konsep peluang, ya. Jadi kalian kalau hari ini hujan, kalian bisa memprediksi dengan dari data yang sudah ada sebelumnya. Kalian bisa memprediksi kapan terang, misalkan kapan hujan lagi, ya. Nah, kalian boleh duduk bersama kelompoknya. Nah, semua sudah dapat LKP-nya? Sudah? Nah, kalau kalian sudah dapat, ini petunjuk pengerjaan LKP ya. Yang pertama, buatlah poster atau pop-up book yang kreatif dan inovatif dari hasil proyek atau percobaan yang akan kalian lakukan di LKP. Ya, jadi kalian sudah mendapatkan LKP, nanti hasil dari percobaan, hasil dari kesimpulan yang kalian dapatkan, itu kalian tuliskan dalam sebuah poster atau pop-up book. Ini bebas. Ibu bebaskan, boleh buat pop-up book atau boleh buat dalam bentuk poster. Nah, yang kedua, cantumkan sumber referensi yang kelompok gunakan. Ini penting ya, jika kalian menggunakan suatu sumber dari buku, internet, atau lainnya. Nah, kemudian yang ketiga, buatlah dokumentasi, foto atau video pada saat kalian bekerja. Ya, jadi ketika kalian bekerja bisa gunakan foto ya, karena ini tidak selesai hari ini. Ya. Karena ini bisa kalian lanjutkan di rumah atau di sekolah pada saat jam luang ya. Kemudian yang keempat, hasil poster atau pop-up book setiap kelompok akan dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya. Ya, sampai di sini paham? Paham. Nah, ini waktu pengerjaan proyeknya. Apakah setuju?
Misalkan persiapan alat dan bahan itu sekarang ya, Rabu 19 Oktober. Jadi kalian bisa melakukan percobaan juga untuk hari ini. Pengerjaan proyek sesuai LKP ya, berarti 19 sampai 20 Oktober. Ya, setuju? Setuju. Kemudian pembuatan poster pop-up-nya berarti bisa mulai dari tanggal 21 sampai 22. Ya, kemudian presentasi hasil proyek tanggal 24. Oh ya, bisa Ibu ganti ya. Tanggal 20, oh ya tanggal 23 Minggu. Oh ya tanggal 24. Setuju ya? Setuju. Berarti kalian akan mempresentasikan pada hari Senin ya? Yaitu tanggal 24 Oktober 2022. Nah, bisa dimulai percobaannya. Nah, atau kalian lakukan dulu percobaannya. Kalian lakukan dulu semua percobaan. Ya. Ini berapa? Ini enggak ya? Lima tambah 5, 10 tambah 1, 6, 6, Itu dulu berapa? gitu. Sekarang 5 kali. Aku yang pertama. Rapi-rapi. Terus. Dafa, mengerjakan Dafa. Hoki enggak. Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita lakukan dan dipelajari hari ini dapat berjalan lancar sesuai apa yang kita inginkan. Amin. Nah, Ketua kelas silakan pimpin doa untuk pembelajaran hari ini. Nah, kelompok siapa yang mau maju terlebih dahulu? Kelompok sesuai gini ya, sesuai urutan kelompok. Ya sudah, untuk kelompok 1 dipersilakan maju. Percobaan dilakukan selama sebanyak 30 lemparan. Frekuensi sisi angka yang muncul itu adalah 13, jadi frekuensi relatif atau peluang empiriknya adalah 13/30 yang kita tulis 0,43. Jadi didapatkan frekuensi relatifnya 14/30 atau 0,46. Kemudian peluang teoritiknya yaitu PA NA per NS, yaitu peluang munculnya sisi angka yaitu pasti sebanyak 1 kali, karena angka yang karena di setiap uang logam itu kan angkanya pasti munculnya 1 kali, dan NS atau ruang sampelnya itu ada 2, yaitu angka dan gambar. Jadi semuanya diperoleh peluang teoritiknya yaitu setengah atau 0,5. Pada percobaan 5 per 5 kali pelemparan muncul 2 kali. Pada percobaan pelemparan 10 kali muncul 2 kali. Pada percobaan 15 muncul 1 kali. Pada percobaan 20 muncul 2 kali. Dan percobaan 25 kali pelemparan frekuensinya muncul 2 kali. Menurut kalian apa sih yang mempengaruhi bahwa percobaan kalian ini gagal total atau tidak sesuai dengan teori yang telah disebutkan? Berdasarkan teori peluang empirik, kita bisa memperkirakan kemunculan suatu kejadian dalam suatu percobaan. Semakin kita melakukan percobaan, maka peluang empirik munculnya suatu kejadian akan semakin mendekati peluang teoritik kejadian tersebut. Kondisi yang kalian maksud itu apa? Yang menyebabkan peluang itu tergantung situasi. Selanjutnya, ini sebagai contoh, pada percobaan pelemparan sebuah dadu dalam permainan ular tangga, tentukan ruang sampel, titik sampel, dan kejadian munculnya mata dadu bernilai ganjil. Yang pertama, ruang sampel. Ruang sampel ialah himpunan semua hasil yang mungkin, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang kemudian titik sampel ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di 10 kali percobaan itu ada 4
sisi tegak yang muncul. Jadi 4/10 itu peluang empiriknya atau frekuensi relatifnya, yaitu 0,4. Seterusnya juga sama. Saya bacakan saja hasilnya ya. Hasil dari frekuensi relatifnya itu 0,4. Di percobaan 15 kali itu 0,4 juga. Di percobaan ke-20 kali itu 0,55. Di percobaan 25 kali itu 0,56. Dan di percobaan 30 kali itu 0,4. Sedangkan untuk peluang teoritik masih sama, sisi tegak ya, masih sama. Peluang teoritik itu munculnya sisi tegak itu hanya ada satu kemungkinan. Jadi 1/2. Kenapa 1/2? Karena duanya ini menunjukkan ruang sampelnya tegak dan miring. 1/2 itu 0,5, seluruhnya itu 0,5 dari percobaan 10, 15, 20, 25, dan 30. Selanjutnya untuk sisi yang miring. Untuk sisi yang miring juga tadi kita peroleh hasil-hasilnya berdasarkan apa yang sudah kami paparkan tadi. Langsung saja frekuensi relatifnya itu 0,6 untuk percobaan 10, percobaan 15 0,6 juga, percobaan 20 0,45, percobaan 25 0,44, dan percobaan 30 0,6. Peluang teoritiknya sama 1/2 karena munculnya sisi miring itu hanya ada satu kemungkinan. Dan 2 itu menunjukkan ruang sampelnya miring dan tegak. Baik, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah tertera dalam LKPD tersebut. Yang pertama, frekuensi relatif itu menyatakan apa sih? Dari percobaan-percobaan ini, jadi frekuensi relatif itu menyatakan perbandingan banyak kejadian yang kita amati dengan banyaknya percobaan. Jadi FRA di sini miring. Ingat tadi yang B tegak, yang A itu miring. FRA atau frekuensi relatif A atau peluang empirik A itu menyatakan menyatakan perbandingan kejadian A yang muncul dengan banyaknya percobaan. Begitu pula dengan FRB menyatakan munculnya kejadian B yang muncul atau kejadian tegak, sisi tegak yang muncul dibandingkan dengan banyaknya percobaan. Setelah itu soalnya semakin banyaknya percobaan yang dilakukan, frekuensi relatif semakin mendekati. Nah, dari data tersebut dapat dihasilkan FRA atau frekuensi relatif miring itu semakin mendekati 0,6. Sedangkan untuk FRB itu semakin mendekati 0,4. Ya, kemudian untuk konsep yang terakhir ya, limit. Jadi kalau kalian mendapatkan hasil yang kurang lebih misalkan tadi pada pelemparan uang logam, kan peluang teoritiknya adalah 0,5 ya. Nah, kalian ingat bahwa konsep limit itu adalah pendekatan. Jadi bisa didekati dari kiri, bisa juga didekati dari kanan. Jadi kalau mendapatkan hasil 0,4 atau 0,6, ini masih termasuk dari sini ya, karena teori limit bisa didekati dari kanan, bisa didekati dari kiri. Kuis dulu ya. Kuisnya 2 soal aja. Nah, ini tadi kalian sudah menyimpulkan frekuensi relatif itu apa, frekuensi peluang teoritik itu apa, dan hubungannya. Nah, ini kalian dapat menyelesaikan sesuai tujuan pembelajaran kita. Kalian bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan peluang empirik dan peluang teoritis. Nah, yang sudah boleh dikumpulkan. Nah, soalnya nggak usah, cukup peluangnya aja, PA-nya berapa. Nah, jadi ya 2 soal ini, mana yang termasuk peluang empirik, mana yang termasuk peluang teoritis. Tidak, cukup hasilnya saja ya, berapa peluangnya. Ya, ada 2 soal yang berbeda kan ya. Nah, satu menunjukkan peluang empirik, satunya menunjukkan peluang teoritis. Nah, yang manakah dari kedua soal ini? Silakan dijawab.
Ya, karena kalian sudah melakukan kuis, marilah kita tutup pembelajaran hari ini. Nah, jadi apa yang kalian rasakan dalam pembelajaran hari ini? Ya sudah, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.